Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna. Saya semester 4 dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Oke teman-teman, di sini saya akan memperjelaskan tentang materi linguistik, yaitu speech art theory atau yang disebut dengan teori tindak tutur. Oke, definition of speech art story. Definisinya di sini adalah gagasan bahwa bahasa itu tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tapi juga bisa untuk melakukan tindakan. Seperti contohnya, saya berjanji untuk membantumu. Nah, kata membantu di sini itu sudah termasuk dalam speech art story karena melalui tindakan. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh J.L. Austin yang langsung dikembangkan oleh John Searle, yang mana menurut J.L. Austin bahwa setiap kita berbicara itu ada tiga tindakan yang kita lakukan secara bersamaan. Yang mana tiga tindak itu adalah yang nomor 1 tindak lokusi, dan yang nomor 2 tindak inlokusi, yang nomor 3 tindak perlokusi. Oke, marilah kita bahas satu persatu ketiga tindakan tersebut. Yang pertama, tindak lokusi, yang dimana tindak lokusi ini adalah cara pengucapan kalimat yang literal atau harfiah atau sesungguhnya, yang dimana contohnya yaitu pintu terbuka. Nah, pintu terbuka ini itu dia hanya menyatakan faktanya saja bahwa pintu itu terbuka, tidak ada makna yang lebih dalam lagi. Oke, kita lanjut ke yang nomor kedua, yaitu tindak inlokusi, di mana tindak inlokusi ini adalah ada maksud atau tujuan kita di balik kalimat yang kita ucapkan, atau apa yang sebenarnya ingin kita lakukan, atau apa yang ingin kita sampaikan. Seperti contohnya seperti tadi, pintu itu terbuka. Nah, padahal di sana itu kita ingin mengucapkan tolong tutup pintunya, makanya kita mengatakan pintu itu terbuka. Jadi si pendengar ini mungkin karena kita bilang pintu itu terbuka, jadi berinisiatif menutup pintu. Maksudnya kita itu untuk menutup pintu yang terbuka tersebut. Lanjut ke nomor yang ketiga, yaitu tindak perlokusi, yang dimana tindak perlokusi ini adalah dampak atau efek kepada pendengar, yang dimana apa yang kita ucapkan itu berpengaruh kepadanya. Seperti contoh yang tadi, kita ingin menutup pintu tetapi kita bilang pintu itu terbuka. Jadi secara kita mengucapkan itu, mungkin si pendengar mengerti atau berinisiatif untuk menutup pintu. Oke, yang nomor 3 itu adalah klasifikasi tindak ilokusi menurut Searle, yang mana di sini ada 5. Ada assertif, dissertif, commissive, expressive, dan deklaratif. Oke, kita mulai dari pembagian pertama, yaitu asertif. Asertif adalah menyatakan atau menggambarkan suatu informasi atau kebenaran, yang dimana contohnya di sini adalah bumi mengelilingi matahari. Kebenaran informasi bumi mengelilingi matahari itu adalah benar. Oke, kita lanjut ke pembagian kedua, yaitu direktif, yang dimana direktif adalah bertujuan supaya si pendengar ini melakukan sesuatu, atau lebih simpelnya memerintahkan si pendengar, yang dimana seperti contohnya jangan duduk di situ. Nah, itu adalah perintah untuk si pendengar tidak duduk di situ sesuai dengan perintah yang dia. Oke, kita lanjut ke pembagian yang ketiga, yaitu komisif. Komisif adalah menyatakan komitmen pembicara agar melakukan sesuatu di masa depan. Seperti contohnya, saya akan membantu kamu besok. Besok itu adalah masa depan. Oke, kita lanjut ke pembagian yang nomor 4, yaitu ekspresif, yang mana ekspresif adalah mengungkapkan perasaan, sikap, atau emosi, yang dimana contohnya saya senang hari ini. Kata senang yang dianturkan oleh pembicara kepada sang pendengar, itulah yang dinamakan dengan ekspresif. Oke, kita lanjut ke pembagian terakhir, yaitu deklaratif, yang dimana deklaratif ini adalah perkataan yang mengubah status situasi keadaan sosial hanya dengan mengucapkannya. Seperti contohnya, kamu hari ini saya pecat. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4, yaitu direct vs indirect speakers. yang dimana di sini ada tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung.
Yang dimana tindak tutur langsung ini secara langsung, secara belak-belakan kita mengatakannya. Seperti contohnya, ambilkan saya air atau tutup pintu itu. Atau terus yang kedua, tindak tutur tidak langsung. Yang dimana seperti contohnya, anginnya keras sekali ya. Di sana sang pembicara itu mengode sang pendengar supaya ditutupkan pintu karena angin, tapi beralasan anginnya terlalu kencang. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5, yaitu syarat keberhasilan tindak tutur, yang dimana di sini saya akan menyebutkan 3 syaratnya, yaitu syarat persiapan, syarat formalitas, dan syarat ketulusan. Syarat yang pertama yaitu syarat persiapan, yang dimana syarat di sini apakah situasinya itu siap dan memungkinkan. Misalkan seperti contohnya, kita meminta tolong kepada seseorang yang dimana kita tahu bahwa jikalau kita meminta tolong, mereka bisa. Tidak seperti misalkan kita meminta tolong kepada anak kecil untuk memperbaiki motor, maka syaratnya tidak sah. Oke, kita lanjut ke syarat yang kedua, yaitu syarat formalitas, yang dimana syarat formalitas itu apakah ucapannya itu sesuai dengan aturan sosial atau prosedur umum. Misalkan contohnya seorang hakim yang menyatakan bahwa pelaku itu tidak bersalah. Lain halnya dengan misalkan temanmu, dia bukan hakim tapi dia bilang orang itu tidak bersalah, maka syaratnya tidak sah. Oke, kita lanjut ke syarat yang ketiga, yaitu syarat ketulusan, yang dimana seorang penutur itu apakah benar-benar tulus saat mengucapkannya. Seperti contohnya misalkan kita ingin meminta maaf tapi dengan ekspresi yang ketawa dan tidak meyakinkan, jadi syarat ketulusannya tidak sah. Sekian speech of story from me. If I have mistake, I'm so sorry. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.